dalam menerima ilmu dan juga dapat mempraktikkannya sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa cukup. Silakan pada Bang Herman untuk menyampaikan edukasi. Mohon untuk mic dan juga video dinonaktifkan serta Bang Herman. Terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta. Jadi sebelumnya juga saya minta maaf, biasanya jadwalnya jam 8, ini kembali ke jam 9 lebih ya. Ya karena tadi saya masih memenuhi undangan dari teman saya, nggak mau hadir, nggak enak juga, takutnya dibilang jadi terpaksa saya undur 1 jam. Oke, pada pertemuan kali ini di sini kita akan membahas tentang yang ke-6, yaitu rumus ekonomi candlestick pattern. Jadi kalau kita berbicara rumus ekonomi, mungkin semua orang pada paham ya Bang ya. Banyak di antara kita yang sudah memahami tentang supply and demand. Kan di sini membahas tentang supply and demand. Tetapi mungkin jarang orang yang mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan supply and demand ini ke dalam trading. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, bentar, materinya hukum penggunaan. Oke. Ini mengatakan supply, seperti yang kita ketahui, supply itu penyedia barang nih, supplier ya. Dalam dalam trading kita artikan di sini sebagai penjual yang menyediakan barang, yang stok barang. Kemudian yang demand kita aplikasikan ke dalam trading dan kita sebut itu. Coba di-share screen Bang Edi. Siap Bang. Di hal ini, tapi mari kita perjelas di sini apa yang sebenarnya. Jadi di sini di dalam tabel, saya please di pertanyaan. Sudah tampil Bang? Belum Bang. Sudah muncul Bang Edi? Sudah. Oke.
Tabel ini sudah pernah saya jelaskan di YouTube. Cuman mari sekarang kita bagaimana yang benarnya. Ada kok saya tulis di sini bearish, kemudian tulis, dan ini akan side, kemudian trade. Dengan transaksi, dan transaksi ini akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, lalu apakah kemudian si A bertanya lagi di banknya masih ada bang, tinggal 3 ton. Nah, di mendapatkan informasi yang sudah terkonfirmasi. Sebab apa? Penjual, pembeli di sini beli 2 ton. Nah, setelah pembeli ini banyak 2 ton, maka beras si X ini masih tersisa 1 ton. Ya. Dan pembeli inilah yang menghasilkan tahu kondisinya yang di sini, yang pembeli yang kedua ini. Berarti bahwa harga itu masih stabil, masih normal, duit. Dan jelas
yang 5 ton ini akan terjual sampai habis. Karena apa? Masih aman, harga masih turun. Jadi kesimpulannya, ketika stok barang si penjual ini banyak, sementara pembeli itu sedikit, misal kata ya nggak sampai 5 ton, sementara stok 6 ton, berarti harga itu akan turun, akan berjalan turun seperti ini. Ya, jelas. Beli di sini misal kata 6 ton, padahal masih tinggal 1 ton. Stoknya tadi 5 ton, berarti tinggal 1 ton yang belum terjual. Permisalan ya. Oke, kita hapus dulu.
Nah, perhatikan. Kalau misalkan pembeli yang di sini misal kata langsung sampai 5 ton, padahal stok yang ada cuma 5 ton, pembeli pertama tadi sebanyak 2 ton, maka tersisa 3 ton. Kemudian pembeli berikutnya langsung 5 ton. Berarti atau supply menyediakan barangnya lagi. Lancar kan internetnya? Lancar kan? Seperti itu. Lancar kan? Kemana nih? Iya. Lancar kok Bang. Merah tuh dia. Lancar Bang Herman, lancar. Lancar ya? Tapi bunyinya apa ini Bang? Yang lain Ini ada bunyinya apa ini Bang? belum di ada suara tutut ya. Mungkin ada yang belum di mute kali ya. Nah itu tuh ada bunyinya apa itu Bang? Coba yang lain mungkin dikoreksi, mungkin ada yang belum mute. Ya benar kata Mbak Ella, kayak soal keypad itu. Coba dikoreksi dulu yang lain. Ada Suaranya hilang, Bang. Di sini nggak hilang Pak Edi. Sudah hilang. Hilang ini hilang. Mungkin Bang Herman bisa unmute sendiri di sana. Orang di Ya. sini lancar. Oke, sudah normal kembali Bang Edi? Oke, mantap. Oke. Kenapa tadi ya kok ada titut-titut gitu ya? Oke, bentar Bang. Kita ambil lagi. Ini masih bisa di share screen-nya Bang Edi ya? Bisa, Bang. Bisa. Oke. Nah, ini kelihatan Bang Edi? Ya, Oh, masih nggak kelihatan? kelihatan. Oke. Siap. Ada saja yang mengganggu ya. Nah, mari kita kembali lagi. Jadi permisalan, ini kan tadi stok 5 ton. Pembeli yang pertama 2 ton. Berarti stok masih tersisa 3 ton. Kalau permisalan pembeli yang kedua ini mencapai 5 ton, ya, pembeli maunya 5 ton. Sementara barang di sini tinggal 3 ton. Ya. Berarti stok kan kurang 2 ton ya. Nah, kalau yang berikutnya lagi pembeli di sini naik lagi, misal kata 1 ton atau 3 ton lagi naik lagi pembeli, berarti inilah yang kita katakan dengan pembeli sangat antusias. Misal kata pembeli ketiga di sini lagi misal kata 2 ton lagi. Nah,
Berarti jumlah keseluruhan yang diinginkan oleh pembeli itu sebanyak 9 ton. Padahal stok yang tersisa, stok yang ada 5 ton. Berarti inilah yang dikatakan dengan pembeli sangat antusias. Nah, maka secara hukum ekonomi yang berlaku sekarang ini dimanapun itu, apabila barang itu sedikit atau penjual itu sedikit, stok barang itu lebih sedikit ketimbang pembeli, maka harga itu akan bergerak naik atau harga itu akan mahal atau harga itu akan naik. Ya. Jadi mungkin bisa dipahami apabila stok itu sedikit, kemudian yang minta itu banyak, maka harga akan bergerak naik, harga akan mahal. Dan sebaliknya, ketika ini 5 ton, pembeli pertama misal kata 2 ton, pembeli kedua 1 ton, ya. Nah, kemudian datang lagi penjual, malah di sini misal kata penjual datang lagi sebanyak 3 ton atau 4 ton. Berarti stok banyak. Dan inilah yang akan menyebabkan juga tren itu turun. Apabila stok itu banyak, pembeli sedikit, maka harga itu akan murah. Ya. Nah, kita kembali ke gambar candlestick. Bagaimana cara penerapannya langsung di candlestick. Nah, perhatikan. Oke, kelihatan Bang Edi? Mantap, Bang. Oke. Nah, inilah yang saya maksud dengan penjual. Misal kata, penjual pertama hadir. Ini penjual kedua juga hadir. Ini penjual ketiga dan ini penjual yang keempat. Kemarin ada yang bertanya, Bang, dari mana kita akan menghitung penjual atau stok penjual? Dari keseluruhan inilah akan kita hitung penjual. Berarti ini adalah stoknya penjual. Ketika datang pembeli, datang pembeli. Nah, berarti inilah yang dikatakan dengan transaksi. Berarti pembeli ini melakukan pembelian kepada penjual ini. Beli barang lah istilahnya ya. Nah, berarti ketika pembeli ini hadir, belum sampai ke sini, nah berarti informasi yang dihasilkan oleh transaksi ini adalah informasi kenaikan. Sebab apa? Stok si penjual itu masih ada. Ya. Nah, berarti informasi yang disampaikan di sini adalah kenaikan. Lalu, di candle berikutnya ini, hadir lagi pembeli. Berarti ini jelas ya, ini mau menghabiskan stok. Nah, tetapi di sini tidak mampu menghabiskan stok. Kenapa saya katakan tidak mampu? Karena di candle berikutnya ini adalah candle merah. Seharusnya candle ini naik untuk menghabiskan stok penjual. Sehingga transaksi ini namanya settle atau selesai. Berhubung di candle berikutnya ini malah merah yang hadir, berarti secara hukum ekonomi dapat kita artikan bahwa penjual ini banyak, pembeli sedikit, maka harga akan turun. Ya. Nah, lalu gimana Bang kalau pembeli yang lebih banyak, misal kata di sini hijau, bentar, kita ambil brusnya dulu. Nah, misal kata di candle berikutnya ini hijau. Ini hijau lagi. Nah, padahal stok sudah habis tapi masih hijau yang datang, di sini hijau. Nah, berarti
kejadian inilah yang saya katakan dengan pembeli itu sangat antusias. Maka penjual sedikit, pembeli banyak, maka harga akan bergerak naik. Itu hukum ekonomi. Ya, dan ini pasti sebab apa? Ini kejadian kita sehari-hari seperti ini. Bensin misal kata, di sini kadang kan sulit bensin ya Bang. Di kampung saya kadang kesulitan akan bensin, kadang tapi ya, kalau pas musim angin, kapal nggak bisa ke sini, kapal laut, nah biasanya nanti bensin akan mahal, karena apa? Stok bensin tinggal sedikit. Sehingga misal kata harga bensin 7.000, 8.000, naik menjadi 10.000. Itu kebiasaan di sini. Dan saya rasa dimanapun itu, kalau stok sudah sedikit tapi pembeli itu banyak, maka harga itu akan naik dimanapun itu. Jadi saya cerita di sini karena apa? Di sini adalah daerah perkampungan atau pedesaan. Jadi kita akan kesulitan akan bensin kadang di musim angin. Kenapa di musim angin kita kesulitan akan bensin? Karena kapal yang ngirim bensin ke daerah saya, ke pulau saya, itu terkendala. Karena ombak, gelombang di laut sangat besar. Sehingga tidak berani kapal menyeberang sampai ke daerah saya. Dan akhirnya bensin itu biasanya tinggal sedikit, dan akhirnya dijual mahal sama pedagang. Nah, inilah kejadian-kejadian seperti inilah yang kita aplikasikan ke dalam trading. Ya. Dan ini tidak berlaku cuma di pulau saya anggapnya ya. Dimanapun itu. Seperti halnya kemarin di YouTube saya pernah menjelaskan, misal harga daging pada saat standar 100.000 per kilo di pasar. Pada saat menjelang lebaran, biasanya harga daging itu melonjak. Sebab apa? Kebutuhan akan daging semakin bertambah pada saat mau lebaran. Sehingga harga daging naik. Harganya lebih mahal. Ya. Jadi ini adalah hukum ekonomi yang sebenarnya. Dimanapun itu. Nah, kita kembali ke area uptrend. Nah, nah sekarang kita perhatikan stok barang yang di sini. Stok barang katakanlah 1 ton, ya, yang ini ya. Kemudian datang pembeli mintanya 1,5 ton atau 1 ton lebih sedikit. Berarti informasi yang dibawa kedua transaksi ini adalah penurunan. Sebab apa? Stok sudah habis. Tetapi stok belum datang juga atau penjual belum datang juga, tapi pembeli sudah ngantri. Ibaratnya seperti itu ya. Malah pembeli datang lagi, terus seperti itu. Dan inilah yang saya katakan dengan pembeli sangat antusias. Dan kejadian inilah yang akan menyebabkan tren itu naik atau harga itu akan naik. Ya, ketika penjual di sini berusaha hadir lagi untuk memenuhi permintaan pembeli, tapi di sini tidak mampu. Ya, seharusnya di candle berikutnya ini, candle hijau ini seharusnya turun sampai ke sini. Ya. Terus, nah, seperti ini. Sehingga ini namanya transaksinya sudah settle, sudah selesai. Tetapi yang terjadi di sini bukannya candle merah, tapi malah candle hijau. Inilah tanda-tanda bahwa tren itu akan bergerak sangat drastis naik ke atas ya. Terus seperti itu. Jadi mungkin bisa dipahami ya tentang bagaimana cara pengaplikasian hukum ekonomi terhadap tradingnya, kepada tradingnya.
ke dalam candlestick ini ya. Jadi ingat, ini adalah penjual, ini adalah penjual. Kalau di ekonomi kita sebut ini adalah supplier ya, yang penyedia barang ya. Dan ini adalah demand-nya sebagai penggunanya atau pembelinya ya. Anggaplah ini konsumennya. Nah, jadi harga itu dipengaruhi oleh pembeli ya, yang sangat kuat. Pembeli yang sangat kuat maka akan mengakibatkan harga itu akan bergerak naik. Apabila pembeli itu sedikit maka akan mengakibatkan harga itu berjalan turun atau bergerak turun. Ya. Jadi seperti itulah cara kita mengaplikasikan tentang supply and demand ke dalam trading. Jadi di dalam kita bertrading, kita harus ingat, oh ternyata begini kata Bang Herman tentang rumus ekonomi. Apabila penjual itu sedikit, pembeli itu banyak, maka harga itu akan bergerak naik. Dan sebaliknya, apabila penjual itu banyak atau candle merah itu banyak, kemudian candle hijau itu sedikit atau pembeli, maka harga akan bergerak turun. Oke, mungkin bisa dipahami. Mungkin penjelasan cukup sampai di sini. Dan sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan ditanyakan apa yang tidak dimengerti tentang pengaplikasian hukum ekonomi ke dalam trading. Oke, Bang Edi, bisa dilanjut ke sesi tanya jawab, Bang Edi. Dipersilahkan, Bang Edi. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama pada Bang Ari Wibawa. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau nanya, kalau ketika posisinya uptrend atau tren naik, apakah ada ciri-ciri khusus bahwa si pembeli ini mau datang? Loh, Bang. Itu aja sih. Si penjualnya mau datang menyuplai barang. Apakah ada ciri-ciri khususnya atau? Coba diulang, Bang. Ketika trennya naik, tren uptrend, kan seperti tadi digambar kan ada candle merah yang muncul. Nah, apakah ada ciri-ciri khusus sebelum yang membuat munculnya candle merah itu? Apakah ada ciri-ciri khusus yang munculnya bisa candle kita merah? ketahui ya? Yang bisa kita jadikan aba-aba lah. Oh, ini bakal muncul candle merah gitu, seperti itu. Ya, baik. Jadi, kapan akan terjadinya candle merah pada saat tren turun, atau intinya mungkin begini ya, kapan akan terjadi pembalikan harga, atau intinya seperti itu mungkin ya, dari tren naik menjadi tren turun. Enggak gitu, Bang. Ini kan ketika tren naik ini kan hijau-hijau banyak nih. Nah, kapan ketika kapan akan munculnya candle merah seperti itu, candle penjual saat tren naik? Iya, betul. Iya, betul. Jadi begini, pada saat tren naik, bergerak naik seperti ini, yang abang perlu perhatikan candle hijau. Mampu tidak candle hijau itu terus naik? Dilihat dari mananya? Dilihat dari volumenya, volume penjual. Karena apa? Dialah yang mengindikasikan kemampuan dia untuk membeli. Contoh, misal kata ini, ya, yang pertama ini ya Bang. Abang yang perlu abang perhatikan bodinya. Karena apa? Dialah volumenya. Dialah yang mengindikasikan seberapa antusias pembeli. Nah, dan kedua, ternyata pembeli semakin meningkat, semakin antusias. Nah, dan candle yang berikutnya ini abang perhatikan. Berbentuk doji. Berarti pembeli sangat melemah. Ya. Ini tanda-tanda bahwa akan ada
pembalikan harga. Tetapi seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, tergantung yang mengkonfirmasi. Ya, karena di candle berikutnya ini adalah candle hijau, maka ini akan menjadi penerusan harga untuk naik. Ya, kita hapus dulu. Jadi perhatikan lagi, saya ulang. Kita akan tahu di mana penjual akan turun, maka kita harus membaca candle hijau atau pembeli. Seberapa kuat antusiasnya pembeli. Dari mana Bang kita mengukur kekuatan pembeli atau mengukur antusiasnya pembeli? Perhatikan bodinya. Permisalan, kita gambar di sini. Ini candle hijau. Nah, jadi dari mana kita akan tahu bahwa akan terjadi candle merah atau harga itu akan turun? Kita tahunya juga dari pembeli ini. Yang perlu Abang perhatikan adalah volume ini, volume pembeli. Karena apa? Ini menunjukkan atau ini mengindikasikan seberapa besar keinginan dia untuk membeli atau antusias dia untuk membeli. Karena apa? Ini adalah merupakan volume dari pembeli. Banyaknya membeli. Ya. Nah, ketika misal kata mulai dia melemah seperti ini, misal kata ya semakin sedikit ya. Misal kata candle hijau semakin kecil. Berarti ini mulai menurun. Ya, karena apa? Yang mengindikasikan untuk membeli ini semakin kecil. Dan misal kata di candle berikutnya lagi semakin kecil lagi, semakin tipis lagi. Seperti ini misal kata. Nah, berarti pembeli ini semakin tidak mampu. Tetapi yang perlu Abang perhatikan, jangan melihat ini saja. Wah, kemana nih? Kok putus lagi nih? Bang Edi? Terdengar Bang, terdengar. Lanjut. Kok penanya hilang ya Bang Edi ya? Iya. Bentar Bang. Wah, berarti ini pengaruh sinyal ini Bang. Nah, kemana kursornya saya? Oh, nggak ada nih. Kursornya di candle terakhir yang paling lemah itu. Hijau. Ya di sini nggak nampak Bang Edi loh. Nggak gerak Bang Edi. Nggak gerak tapi nggak gerak. Coba nggak gerak ini. Saya gerakkan tapi nggak gerak. Keluar dulu Bang. Oke. Tapi gimana keluarnya Bang Edi? Ini nggak bisa digerakkan kursornya ini. Oh gitu. Bentar. Kita tekan ini dulu. Powernya dulu. Exit aja, ESC. Exit. Stop share screen. Oke. Mantap, udah kelihatan. Oke. Sinyal ngajak berantem Bang Edi. Oke, sudah cantik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, nah, jadi body ini adalah bentuk atau indikasi dari kekuatan pembeli itu sendiri. Semakin mengecil dia berarti semakin lemah untuk naik. Nah, seperti ini Bang biasanya, ini tanda-tanda sudah mau datang candle merah. Tapi apakah benar akan datang? Harus kita tunggu konfirmasinya.
bagaimana konfirmasinya akan datang candle merah? Misalnya akan terjadi candle merah ya. Misal di sini kita ambil brusnya. Nah, harus hadir dulu di sini candle merah, Bang. Harus hadir dulu candle merah, kemudian sumbunya panjang bawah. Seperti ini. Nah, inilah baru kita ketahui bahwa ini harga ini akan turun kembali. Berarti di sini baru kita tahu bahwa akan terjadi candle merah di sini lagi, akan turun lagi di sini, Bang. Seperti itu. Karena apa? Di sini pembeli sudah mulai melemah. Karena apa? Dia mengindikasikan yang sangat kecil, indikasinya sangat kecil. Ya. Dan konfirmasinya katakan di candle berikutnya adalah candle merah yang sumbunya panjang bawah. Berarti ini jelas bahwa harga akan kembali ke sini. Makanya kita tahu akan datang candle merah itu setelah merah itu datang. Kalau sebelum candle merah itu datang kita sudah menebak di sini, oh berarti itu dukun nantinya, Bang. Ya berarti itu menebak. Oh ini sudah lemah, berarti akan hadir candle merah. Tidak. Kita tetap menunggu konfirmasi. Itu kuncinya, Bang. Jadi kita tidak boleh menebak. Kalau ada yang bilang, itu biasanya trader harus tahu dong kapan akan turun merah. Nah, itu menebak, Bang. Ya, karena sekalipun pembeli itu lemah seperti ini, ya, belum tentu ini akan merah. Bisa jadi ini menjadi penerusan harga. Ya. Sering tidak Abang melihat di candle berikutnya setelah candle tipis ini malah hadir lagi candle hijau. Contoh misal kata seperti ini. Malah hadir lagi candle hijau. Nah, malah ini menjadi penerusan harga seperti ini contohnya. Nah, ya. Nah, makanya segala sesuatunya kalau kita mau trading kita harus tunggu konfirmasinya. Jadi kesimpulannya, Bang, bagaimana cara kita mengetahui candle itu akan turun ketika terjadi pelemahan untuk naik dan dikonfirmasi oleh penurunan dan diperintahkan untuk turun. Berarti disitulah kita baru tahu bahwa candle itu akan turun. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, Bang? Oke. Bisa. Terima kasih, Bang Herman. Terima kasih. Nah, dilanjut, Bang Edi. Berikutnya Bang Dana Yudhistira Nugraha. Oke. Malam Bang Herman. Ya, malam Bang Dana. Tadi kan kalau pertanyaan Bang Ari sebelumnya itu agak mirip sih dengan pertanyaan saya. Maksudnya tadi untuk gambar yang share screen yang pertama, yang untuk gambar downtrend ya Bang. Ya. Itu kan kejadiannya kan sering ya, sering ada di sehari-hari kita lihat. Kalau tadi lihat contohnya kan konfirmasinya tadi kan sudah hijau, artinya kalau secara hukum apanya yang kita pelajarin dari awal tuh basicnya pasti kita akan open posisinya yang ketiga pasti buy kan gitu ya. Tapi kan itu kan kalau kita open posisi buy di setelah candle konfirmasi tadi, yang akhirnya kan yang di downtrend tadi kan dia jadinya candle merah tuh kan Bang. Nah jadi yang saya mau tanyakan Kita ambil dulu Bang ya. Oke. Nah ini ya Bang. Ya. Oke. Nah, yang candle yang konfirmasinya kan itu hijau, Bang. Yang ini ya, Bang ya? Ya. Oke, bentar Oke. kita ambil dulu. Nih ya, Ya. ini. Ya, kalau dari basic yang kita pelajarin itu kan pasti yang ketiganya kita opennya posisinya buy, pastinya harusnya seperti itu. Betul. Karena sumbunya juga ke atas, Bang, kan gitu kan. Iya, betul. Nah, yang sering kita saya alamin kan masalahnya di situ tuh, yang hadir justru merah. Pasti karena ada kejadian sebenarnya sebelumnya mungkin yang candle yang nggak nampak di sebelahnya itu yang menyebabkan atau transaksi tadi sudah settle atau apa itunya mungkin yang belum saya perhatikan gitu loh, Bang. Maksud saya kejadian ini sering, tapi untuk antisipasinya kita ngelihatnya kemana gitu, Bang. Oke, siap. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, Bang Dana, ini mungkin menjadi sama yang lain ya. Jadi begini, Bang Dana, ketika ini kan penjual, kemudian datang candle hijau seperti ini kan jadi
konfirmasi untuk kenaikannya, Bang. Iya, Bang. Nah, betul. Berarti seharusnya kita di sini kan open perdagangan naik ya. Iya. Nah, tetapi Bang Dana, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Ingat, di sini di sebelumnya ini sudah ada perintah penurunan tren. Dan di setiap penurunan tren yang perlu Abang garis bawahi, pembeli itu tidak akan mampu mengimbangi stok yang ada atau stok penjual. Terkecuali ada pembatalan harga untuk turun. Baru dia mampu mengimbangi resisten nantinya. Akan naik kembali menuju resisten. Jadi, terjadinya seperti ini sebelumnya sudah diperintahkan untuk penurunan tren. Ada informasi penurunan tren. Selama tidak ada informasi penurunan tren, ini akan ke atas, Bang. Akan menembus ke resisten yang di sini. Nah, seperti itu, Bang Dana. Iya, Bang, ya. Nah, ya, betul, Jadi, berarti. Ini sebelumnya penurunan tren ini, Bang. Sudah ada perintah di sini sebelumnya. Iya, Bang. Nah, kalau Ya. itu saya sih tadi mikirnya seperti itu. Saya pikir ini nggak mungkin kejadiannya gini. Ini kalau kita buka seperti ini, pasti kita buy, kan gitu, Bang. Betul. Oke, dilanjut Bang Edi. Pertanyaan yang Terima kasih, berikutnya, Bang. Edi. Yo, sama-sama, Bang. Terima kasih. Berikutnya Bang Akmal. Oke. Nanti sesudahnya Bang Yosua. Oke. Siap Bang Edi. Siap. Bang Herman, Ya, Bang. Akmal, boleh silakan. di-share screen yang uptrend tadi, Bang? Oke, siap, Bang. Yang uptrend ya, Bang ya. Iya. Oke, uptrend. Nah, ini ya, Bang. Ya, betul, Bang. Oke. Nah, Silakan, Bang Akmal. jadi pemahaman saya gini, Bang. Kayaknya Ya. kalau pemahaman saya benar, ini enak sebetulnya kalau mau OP di sini. Begini, seandainya di candle uptrend ini kan datang candle merah nih, Bang. Contohnya yang di doji yang di atas, satu lagi merah, atau lagi doji ini, Bang. Ini. Ya, posisi sekarang sedang uptrend. Datang candle merah. Kemudian bukan yang doji tadi. Oh, doji ini. Oke, Nah, ya, siap. nih. Nah, datang ini ternyata dia tidak terkonfirmasi untuk turun. Malah yang betul. datang candle hijau. Betul. Nah, di sini boleh nggak berarti kalau demikian kita bisa open posisi di candle berikutnya, Bang, up untuk OP, Bang. Naik. Ya, naik. Betul. Boleh, Bang, selama, ingat, perlu Abang garis bawahi, selama signal ini lebih panjang daripada signal yang bawah. Oh, begitu. Ingat, itu, Bang. Nah, seperti ini contohnya, Bang, ini signalnya lebih panjang, oke. Jadi selama lebih panjang, Abang boleh. Ya. Oh, gitu. Tetapi kalau yang hadir malah merah lagi, berarti tren akan berbalik arah, Bang. Betul. Seperti itu. Seperti yang satu lagi nih kan masih yang candle merah yang besar yang Abang Herman lingkarin itu. Nah, ini kan. Kita sedang uptrend, ternyata datang candle merah panjang. Kemudian candle berikutnya malah datang hijau, berarti kan tidak terkonfirmasi. Padahal stok belum habis. Boleh nggak? Betul. Pemikiran saya ini sebetulnya momen pada saat candle hijau ini datang, berarti candle berikutnya pasti hijau, kita akan OP. naik mengimbangi resisten. Betul, boleh nggak Bang kayak gitu persepsinya? Boleh, sangat tepat. Oh gitu ya Bang ya. Aja. Oke begitu. Siap. Makasih Bang informasinya Bang. Yo Bang Akmal, sama-sama. Terima kasih. Berikutnya Bang Yosua, silakan bertanya. Bang Herman, minta tolong yang di screen yang barusan itu tadi Bang. Oke, siap.
Oke, yang ini Bang. Ya, itu kan yang tengah-tengah kan ada candle merah itu Bang. Muncul lagi candle hijau. Ini kan menginformasikan kenaikan. Ini ya Bang ya? Ini ya Bang? Bukan yang sampingnya, yang tebel Bang, yang tebel Bang. Yang tebel. Merah yang tebel Bang. Merah yang ini itu Bang. Ya. Okay. Itu kan merah. Terus muncul candle hijau. Ini kan menginformasikan kenaikan. Habis ya, itu betul, Bang. muncul lagi candle hijau. Ini kan melebihi stok Bang. Ini. Ya, melebihi stok. Betul. Biasanya saya tunggu satu candle lagi, yang hijau, yang sampingnya lagi. Kalau memang ini candle hijau, saya open naik. Kira-kira itu tekniknya betul apa enggak, Bang? Betul juga, Bang. Betul juga. Tetapi yang terpenting ini adalah tren naik. Saat tren naik. Oh, gitu ya, Bang. Betul juga, Bang. Sebab apa? Ini kan sudah menginformasikan kenaikan. Iya, Bang. Ya, Bang? Iya. Kemudian konfirmasinya datang candle hijau dan melebihi dari harga awal dari stok ini. Nah, kalau di tren naik, Abang bisa langsung pukul. Tetapi kalau di tren sideways, jangan. Karena ini akan berbalik arah lagi ke sini, Bang. Akan jadi merah lagi. Oh, iya, Bang. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Bang Herman. Siap, Bang. Berikutnya, pertanyaan dari Bang Chandra Gunawan. Bagaimana cara kita memilih pasar yang baik, Bang? Oke, pasar siap. yang bagus untuk trading. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman, kita berbicara pengalaman ya Bang Edi ya. Siap. Jadi begini, menurut saya pasar yang bagus itu ketika membawa indikasi yang sangat kuat. Artinya bodinya itu panjang-panjang. Ini sangat bagus menurut saya. Kenapa? Kalau dia mau ke atas, kita bisa nunggu. Kadang saya kerjanya kayak gitu. Kadang kalau candle tinggi-tinggi ya. Kita tunggu kalau dia naik ke atas sedikit, oh berarti dia mau melanjutkan ke atas. Kita langsung open buy, kita ikuti dia. Itu kadang saya seperti itu, Bang. Mantap. Jadi kalau misal kata, oh mau turun, sudah ketemu turun, nah detik-detik sebelum detik-detik kita akhir open posisi, kita langsung OP di situ. Seperti itu, Bang. Kita ikuti dia turun juga. Biasanya kalau candle panjang-panjang, dia biasanya pergerakannya itu jelas, Bang. Apakah akan naik atau turun. Seperti itu, Bang. Jadi menurut saya pasar yang bagus itu ketika indikasinya itu besar atau kuat. Atau yang kita sebut dengan body. Bodinya itu panjang-panjang, Bang. Seperti itu. Baik. Demikian, mungkin pertanyaan terakhir ini Bang Ketua Kelas untuk Oh iya, Ketua Kelas ini. Siap. Jadi Ketua Kelas ya. Terima kasih Pak Edi Bang Herman. Saya kan perhatikan setiap kata-kata Bang Herman baik di YouTube gitu ya. Seperti tadi itu pertanyaan teman-teman sebelumnya. Walaupun candle-nya besar misalnya ketika uptrend, konfirmasinya kuat ke atas tapi tiba-tiba datang merah, Bang. Nah, yang seperti kemarin kita bahas itulah ambil nafas gitu ya. Dan setelah itu pasti naik lagi gitu. Dan itu mungkin yang saya simpulkan dari kata-kata Bang Herman, sekali-sekali loss, jangan profit yang sekali-sekali. Benar nggak itu Bang Herman kira-kira? Betul sekali banget, betul. Makanya di situ juga saya kadang kompensasi, tapi kompensasi saya biasanya maksimal 2 kali, Bang. Pasti profit biasanya yang ketiganya. Siap, biasanya. Jadi arti itu normal, biasanya, Bang Herman. Ya, arti normal ya, ada loss sekali-sekali itu normal ya. Siap. Karena apa, Bang? Dia kadang istilahnya koreksi dia, Bang. Kenapa ini kok terus naik gitu loh. Jadi kadang candle koreksi itu ada, Bang. Turun sedikit dulu, tapi dia mau naik sebenarnya. Makanya dia buat subuh yang panjang di atas, memerintahkan untuk naik. Siap Bang Herman, siap. Terima kasih, Bang Hatta. Siap Bang Hatta. Kadang-kadang tiba-tiba datang biasa itu. Masih ada 5 menit ternyata. Silakan Bang Edi, masih ada waktu 5 menit Bang Edi. Oke. Di chat ada pertanyaan kayaknya Bang Edi. Oh iya. Bang Syahrial, silakan Bang. Izin Bang Herman, makasih Pak Edi. Ya, silakan Bang Syahrial. Bang, untuk
mengetahui tren itu akan naik atau turunnya itu apa dari sideways Bang? Soalnya kan yang pelajaran lama-lama yang sebelum kenal X tambah Y sama dengan 0 kan itu ada yang namanya rally, base rally, kayak rally, base drop kayak gitu Bang. Untuk terjadinya tren itu dari sideways dulu apa gimana Bang? Dimanapun abang bisa menentukan, baik itu mulai dari tren uptrend mau ke turun itu sudah ketemu. Dari dari downtrend mau ke sideways sebenarnya sudah ketemu. Nah, dari mana kita akan ketemu, akan menemukan hal itu? Misal, sekarang abang posisinya di area uptrend. Nah, kalau abang menemukan penutupan harga, perintahnya untuk turun dan dikonfirmasi oleh penurunan, berarti jelas bahwa candle itu akan turun. Nah, di situ kita tahu, oh, benar, di sini akan turun. Momennya turun, kita gas. Nah, seperti itu. Karena apa? Di atas sudah terjadi penutupan harga. Nah, lalu kapan akan terjadinya juga kenaikan atau trend sideways? Misal, akan terjadi kenaikan lagi ini setelah ke bawah ini tidak mampu. Setelah penjual itu tidak mampu menjual barangnya lagi, maka harga akan naik. Nah, dari mana kita mengetahui penjual itu tidak mampu turun? Indikasinya sangat kecil, atau katakanlah berbentuk doji, yang sumbunya panjang di atas. Kemudian dikonfirmasi juga dengan candle hijau, yang sumbunya juga panjang di atas. Berarti jelas bahwa terjadi penutupan harga untuk turun. Dan akhirnya dia akan kembali ke atas, ke resisten tadi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui akan terjadinya trend sideways? Biasanya ketika harga yang di bawah tadi mau mengejar resisten, dia tidak mampu mengejar resisten. Dan kembali lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Setelah turun, dia juga tidak mampu mengejar support yang di bawah. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya trend sideways. Akhirnya harga bergerak di situ-situ saja. Tidak ke support, tidak ke resisten. Seperti itu Bang Syahrial. Nah, terima kasih Bang Herman. Bang Herman, Ya, bisa sedikit. Ya. Jadi kan ketika muncul doji, misalnya perintah untuk uptrend nih, apakah mesti harus doji merah atau hijau itu? Yang doji perintah naik itu Bang. Nah, kita lihat dari awal. Dari awal trennya apa gitu. Misalnya trennya lagi sideways, mau naik nih Bang. Mau naik. Itu perintahnya kan harus ada doji. Nah, doji ini merah atau hijau tuh Bang? Biasanya yang paling mendukung itu adalah candle hijau Bang, yang sumbunya panjang atas. Kemudian dikonfirmasi lagi di candle berikutnya, candle hijau juga yang sumbunya juga lebih panjang di atas daripada di bawah. Maka itu akan terjadi uptrend gitu Bang? Maka itu akan terjadi uptrend yang sangat kuat. Misalnya dojinya merah? Gimana? Misalnya doji merah kemudian dikonfirmasi oleh candle hijau yang panjang ke atas gitu Bang. Tapi doji merahnya juga panjang ke atas. Itu juga akan naik Bang. Berarti tapi naiknya itu tidak tentu Bang. Tidak mesti. Bang. Naiknya itu apakah terlalu tinggi atau tidak, itu tidak mesti. Karena apa? Tadi menginformasikan atau memerintahkan untuk turun. Tapi karena dia tidak dikonfirmasi, makanya dia naik. Tapi kenaikan ini nggak seberapa jauh gitu loh, maksud saya. Nggak terlalu tinggi. Karena apa? Tadi ada perintah untuk penurunan. Tetapi kalau perintahnya itu kenaikan, terus dikonfirmasi dengan kenaikan pula, nah, biasanya tren itu akan melambung. Kalau downtrend berarti doji merah panjang ke bawah, kemudian dikonfirmasi sama doji merah juga panjang ke bawah gitu Bang? Sama candle merah panjang ke bawah? Konfirmasinya nggak seharusnya doji Bang. Oh, candle konfirmasinya yang penting candle merah, yang penting sumbunya juga panjang di bawah. Oh, paham. Makasih Bang Herman. Maka candle itu akan jadi penerusan untuk turun, dan itu akan drastis biasanya turunnya, langsung longsor biasanya. Iya, benar. Baik Bang. Oke. Terakhir Bang, terakhir ini. Tadi ya, siapa nih? Ini terakhir beneran nih.
Bang Herman, tolong berikan contoh penurunan tren, Bang. Penurunan tren. Tren turun ya Bang Edi? Tren turun berarti, downtrend berarti. Mantap kali emang. Kita cari dulu yang downtrend. Keren. Nah, ini yang tadi yang downtrend Bang Edi. Jadi, kalau downtrend, jelas pembeli ini tidak akan mampu mengimbangi resisten yang di sini. Terus seperti itu. Ya. Jadi apa yang menyebabkan tren itu turun? Karena pembeli ini tidak mampu menghabiskan stok yang ada. Stok masih ada, tapi di sini sudah datang lagi penjual. Sudah stok lagi yang muncul. Padahal stok sebelumnya masih ada. Dan inilah ciri-ciri bahwa tren itu akan turun. Ya. Seharusnya di candle ini kan jadi candle hijau. Ya, kalau kita mau bergerak di trend sideways, seharusnya candle merah ini jadi candle hijau. Tetapi di candle ini malah jadi candle merah. Dan inilah yang akan menyebabkan tren itu turun. Nah, itu artinya penjual itu banyak, pembeli itu sedikit. Maka harga itu akan murah. Ya, barang banyak, pembelinya nggak ada. Sedikit saja yang beli. Maka lama-lama harga barang itu akan diobral sama penjual. Tadi kelas 1 satu lagi. Karena apa? Sudah nggak laku. Resisten SNI. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya Bang Edi ya. Kamis depan. Kalau misalnya tanda-tandanya tren mau turun, Bang. Ternyata ada alat pertanyaan melengkapi itu maksudnya. Dari mungkin ya ini. Itu ya. Nah, ya ini Bang Edi. Bukan Pak, maksudnya perintah penurunannya tuh Bang Herman. Yang sebelum di SS Bang, yang sebelum di SS itu candle sebelum di SS maksudnya. Di sini ya? Ya sebelumnya tuh Pak. Kan tadi karena ada perintah. Ada perintah penurunan, makanya tadi tidak terjadi kenaikan gitu. Jadi sebelumnya pasti ada perintah penurunan. Nah, itu maksudnya. Contohnya seperti apa gitu Pak? Seperti apakah contoh perintah penurunan itu? Apakah candle apa gitu maksudnya? Siap. Bentar. Wah. Sinyal ngajak berantem bener. Bentar Bang. Bentar kejap ya Bang. Kelas 2 nanti pembentukan arah. Beginilah pedesaan, nasibnya pedesaan. Terus pemantapan analisa teknikal. Apakah ini kelihatan Bang? Belum Bang. Nah, yang sebelah, yang 3. Oh, belum kelihatan gambarnya ya. Itu nanti ada latihannya berarti ya? Apakah gambar sudah kelihatan Bang? Belum. Belum ya? Belum. Terus tanya jawab, selesai. Baru kelas 3. Teknik open posisi. Oh, itu dia. Terus setup money management. Udah, 15 terakhir uji coba materi. Udah, kelas 3 selesai. Tadi ditanya, gimana masalah kan pernah dibilang kalau modal 100 juta akan dikasih triknya. Iya katanya. Nanti kasih triknya katanya. Itu buat yang malas mikir lah. Gak usah mikir banget ya. Karena saya kadang-kadang itu juga malas mikir udah sebuat aja gitu. Udah rahasia ya nanti. Mana tadi? Downtrend. Oh Bang Edi, mungkin sharingnya ini ke stop ini Bang Edi. Share screen-nya Bang Edi. Bang Edi? Enggak ya Bang. Masih ya? Masih ya Bang? Masih bisa. Loh, tapi kok di sini nggak bisa ya?
Ini kelihatan Bang Edi? Enggak? Belum. Waduh, kenapa ini? Sebenarnya kelas 1 ini Kalau belum ya nanti di-share di grup, Bang. Gitu ya. Bentar, Bang. Bentar. Mungkin bisa Bang. Nanti, Bang. Udah coba belum? Udah tes. Pelatihan dia apa? Demo. Downtrend. Masih belum ini ya? Terus itu kenapa diganti lagi Bang? Apanya? Binomo itu. Kan teman apa kemarin tuh? Ya karena kalau Binomo yang bilang alasannya untuk supaya trading. Barangkali ada yang punya gambarnya. Gitu. Padahal karena di blok sama. Saya ada Bang. Siapa? Bang siapa? Saya Bang. Apa? Bang Amin atau Bang siapa? Ini. Bang Bahtiar Bang. Oh Bahtiar. Oh, masih nggak bisa nih Bang. Bentar, ini Bang Bahtiar punya ini. Lalu ya. Kalau ada silakan Bang di share screen Bang. Ya. Gue kayak udah nambah saldonya. Silakan Bang Bahtiar, sudah saya izinkan untuk share screen. Baik Bang. Sekarang bisa? Belum ini coba yang baru itu. Buka aja bisa tuh. Jadi ikut turnamen gimana lo? Jadi ikut turnamen. Pas mau ikut turnamen rupanya udah lewat. Oh. Kan ini 2 hari lagi pemanasan semalam tuh. Habisnya tanggal 1. Sudah muncul Bang? Tanggal 29 baru mau. Sudah. Rupanya udah 300. Udahlah itu udah bilang. Baru ada lagi tengok ada turnamen satu lagi. Masih di bawah. Bang Herman? Masih 199 bisa ini. Halo. Tes sekali. Rupanya Bang Herman? Udah tutup. Yang ini Bang. Habis ya? Yang weekend ya. Halo Bang Herman? Iya Bang. Halo Bang Herman? Ya, halo Bang. Tadi putus sinyal Bang. Oke, siap. Ini sudah ada tampilan dari Bang Bahtiar. Mungkin bisa Abang sampaikan penjelasan terkait candle perintah turun gitu. Betul. Nah, Abang perhatikan resisten yang paling pinggir kanan. 17.52 ya Bang ya? 57 paling itu. Akan ada waktu jamnya itu Bang. Di berapa ini? Hampir ke 18.00 ini. Oke. Yang candle merah gantung itu ya? Betul. Gantung. Doji. Coba digaris Bang. Sebentar saya ambil brusnya dulu. Oke, siap. Ini ya Bang ya? Betul. Nah, jadi dari mana kita akan mengetahui tren itu akan turun? Pertama ya Bang ya, seperti yang saya katakan, ini ada candle penutupan di sini. Coba lihat perintahnya. Perintah turun kan? Nah, kemudian konfirmasinya perhatikan. Juga signalnya turun kan? Sumbunya lebih panjang di bawah daripada di atas. Bisa didengar Bang? Bisa. Nah, dan kemudian seharusnya karena stok ini sudah habis, sudah melebihi, seharusnya di candle berikutnya, di candle merah yang ketiga ini naik. Ya, tetapi di candle ini malah turun dan sumbunya panjang bawah. Nah, di sini sudah jelas bahwa harga itu akan turun. Ya Bang, kalau kemarin kan di trend sideways kan, kalau stok ini sudah melampaui dari harga awal, maka ini akan kembali ke atas. Tetapi di sini malah turun. Dan signalnya juga... Soalnya nggak ada mouse-nya, nggak kelihatan kursornya. Ya, karena bukan saya nih yang nge-share Bang.
Di remote Kalau yang ngeser bantu nunjukin aja. Bang Bagian mungkin bisa di remote ke nganu. Ini Bang. Jadi candle yang ditunjuk Abang itu, ini kan mengkonfirmasi adanya penurunan. Ya Bang, tadi kan perintah sebelumnya di doji itu kan turun. Dikonfirmasi oleh candle merah dengan sumbu panjang bawah. Ya, dan kemudian sumbunya panjang bawah ini sudah melebihi dari stok yang semula. Intinya stok itu sudah over. Coba garis Bang, resisten yang di sebelahnya itu garis Bang. Tarik garis lurus, nah. Coba digaris. Nah, itu Bang. Nah, seharusnya candle merah yang tadi dikasih tanda kuning ini seharusnya ketika ini hadir melebihi dari resisten ini, dari stok awal ini, seharusnya di candle berikutnya ini naik di candle ketiga. Tetapi di sini malah candle, di situ Bang. Seharusnya candle itu naik Bang. Karena apa? Over sudah stok di sini. Ya, merah yang kedua sudah melebihi dari target awal. Karena di sini over, tetapi di candle berikutnya malah turun lagi dan diperkuat lagi oleh signalnya turun. Nah, inilah yang akan menyebabkan tren itu turun. Ya, bisa dipahami ya Bang ya? Halo? Iya Bang. Oke, siap. Pertanyaan yang tadi yang dibilang candle nafas tadi Bang, yang ini gimana Bang penjelasannya? Yang mana yang ini? Yang saya garis ini. Yang ini. Ini kan harusnya kalau tadi yang Abang bilang harusnya turun ini Bang. Tapi tadi saya sempat demokan bahwa ada candle nafas di situ karena masih trennya tren naik ini Bang. Ini kan masih tren naik kalau ini Bang. Di tren naik Bang, di tren naik seharusnya Abang di sini bukan OP turun, OP naik. Iya, makanya tadi saya open sama Bang Hatta share di grup tadi candle nafas didemokan aja. Saya ambil memang naik ini candle yang ini yang hijau. Karena ini nafas, tapi kalau sesuai saya juga memang sering di sini kena Bang. Nah, kompensasinya di situ Bang. Harus kompensasi langsung Bang, karena apa? Kita tahu ini tren naik. Ini tren naik, kemudian stok belum habis. Sekali-sekali loss di sini Bang ya. Ya, mesti Bang. Saya juga loss Bang. Saya juga loss Bang, nggak terusnya profit Bang. Kadang terkecoh juga di situ. Tapi langsung saya kompensasi seperti itu Bang. Iya. Ini namanya candle nafas tadi yang dibilang Bang Hatta tadi Bang. Ya, bisa dikatakan ini candle nafas, candle koreksi, sembarang lah. Yang penting intinya ini masih tren naik, masih dia mau naik. Karena stok masih ada di sini. Kadang kalau di saham ya Bang, kalau di trading saham kita ya, ini kadang terjadinya pembagian dividen kadang seperti ini Bang. Kalau di saham. Jadi pada saat pembagian dividen, sekalipun perintahnya itu naik, tetap turun dia. Tapi naik lagi setelah itu. Seperti itu Bang. Semacam take profit ya Bang ya. Semacam take profit kalau orang bilang ya. Ada yang take profit dulu gitu ya. Take profit sedikit. Habis itu betul. dibuy lagi habis itu. Betul. Bang, izin sedikit Bang. Oke Bang Edi. Aduh. Udah bisa waktu Bang ya? Gitu ya Bang. Baik, abang kakak sekalian, mungkin sudah cukup dulu pertemuan pada malam hari ini. Marilah kita akhiri sesi edukasi pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf jika dalam membawakan ataupun menyampaikan, membagi waktu terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Herman, Pak Edi, teman-teman semua. Terima kasih Bang Herman. Salam satu saudara. Mantap. Semoga semua sukses beserta saya. Amin Bang Herman, amin. Bang Herman. Yo. Semoga kita bisa bangkit sama-sama Bang, yo. Amin Bang. Gaspol. Ikut jejak Mbak Ella 14 jutaan. Mbak Ella sudah profit ya? Gimana ceritanya? Mana Mbak Ella ini nggak tayang-tayang ini? Cewek satu-satunya. Bang Hatta kayaknya demen sama Mbak Ella ini. Siap. Makasih Bang Herman, Pak Edi semua. Ya, Terima kasih ya Bang Kakak semuanya. Selamat beristirahat. Mohon izin ditutup ya. Makasih Pak Edi. Makasih Pak Edi. Malam Pak Edi. Malam. Putus-putus tadi.